Kalau pengusahanya tidak mau taat mengikuti peraturan Bupati tentang jam pengiriman bahan material, saya pukul Pak Udi. Janji itu akhirnya ditepati. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang biasa kita kenal dengan KDM menepati kata-katanya. Tambang Parung Panjang resmi ditutup sementara. Warga tersenyum lega, tapi pengusaha tambang mereka justru meradang. Sejak lama KDM sudah mengingatkan, kalau tambang beroperasi seenaknya melanggar aturan jam kerja, maka konsekuensinya sudah jelas. Ditutup. Banyak yang menganggap itu cuma gertakan politik biasa. Tapi pada tanggal 25 September 2025, lahirlah surat resmi gubernur. Inilah bukti kalau KDM tidak main-main. Janji itu bukan hanya kata, tapi sudah menjadi aksi nyata. Berikut pesan KDM kepada warga Parung Panjang. Dan kami sampaikan salam buat warga Parung Panjang. Mudah-mudahan bisa menikmati hari-hari lega. Karena kami menutup sementara seluruh proses produksi di Parung Panjang. Karena apa? Karena kami ingin menyelesaikan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Dan jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun seminggu sudah dihajar oleh truk-truk besar. Kita ingin pembangunan ini menguntungkan semua pihak. Tidak boleh ada salah satu pihak yang untung, tapi pihak lain rugi. Mari kita bersama menjaga alam dan lingkungan. Jalan yang baru dibangun seminggu langsung hancur lagi. Dan yang lebih parah, berapa banyak kecelakaan yang terjadi akibat truk-truk tambang itu? Berapa banyak keluarga yang kehilangan orang tercinta? Langkah tegas ini ternyata menimbulkan kegaduhan. Beredar sebuah rekaman suara diduga berasal dari Kepala Dinas ESDM Jawa Barat. Isi rekaman itu bikin kita geleng-geleng kepala. 3. Aliansi Masyarakat Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpi, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Tejo, manalah kebijakan Gubernur Jawa Barat atas pengertian kegiatan tambang di wilayah kami. Dalam rekaman, sang pejabat justru meminta maaf kepada pengusaha tambang dan sopir truk. Bahkan ia berani mengatakan, tenang saja, surat edaran itu tidak akan lama. Kurang dari mohon arahannya mengenai surat edaran yang tadi baru di-share ini Pak Kadis. Mohon izin, silakan Pak Kadis. Oke, baik teman-teman semua, selamat sore. Mohon maaf ada ketidaknyamanan yang terjadi teman-teman semua ya. Menyikapi dinamika yang terjadi begitu ya. Saya mohon sekali lagi kepada teman-teman semua untuk agak sedikit bersabar. Untuk 2-3 hari atau 4 hari ke depan lah begitu ya. Jadi ini dinamikanya luar biasa dan kita yang disalahkan. Saya nggak terima sebetulnya. Tetapi apapun namanya. Ya, kita diminta untuk memperbaiki atau merencanakan tata kelola ya yang diatur di dalam surat edaran yang pertama. Teman-teman semua, tadi Pak Heriman sudah menyampaikan bahwasanya untuk kegiatan yang sifatnya maintenance enggak silakan sementara waktu saya mohon ya untuk tidak berproduksi dulu ya. Berapa lama ya? Menunggulah, mungkin saya yakin betul gitu ya. Tidak lebih dari 1 minggu. Bagaimana bisa seorang anak buah begitu yakin bahwa keputusan gubernur sendiri akan dibatalkan? Apakah KDM akan tunduk pada tekanan dari bawahannya? Apakah ada kekuatan besar di belakang pengusaha tambang yang membuat mereka merasa kebal hukum? Mari kita lihat fakta di lapangan. Sudah berapa lama warga Parung Panjang menderita karena tambang? Jalan rusak, macet berjam-jam, tabrakan, kecelakaan, nyawa melayang, serta polusi udara yang merusak kesehatan. Dan selama semua itu terjadi, apa yang dilakukan pengusaha tambang? Apakah mereka hadir membantu korban kecelakaan? Apakah mereka memperbaiki jalan yang hancur karena kendaraan mereka?
Tidak. Justru ketika tambang ditutup sementara, mereka yang paling ribut. Mereka protes, bahkan katanya siap menggelar demo besar-besaran. Rakyat yang jadi korban selama bertahun-tahun harus diam. Tapi ketika kantong pengusaha tambang mulai terancam kosong, mereka langsung teriak paling keras. Hari ini kita melihat realisasi janji seorang gubernur. KDM membuktikan bahwa omongannya bukan sekedar wacana. Tapi besok, apakah ia akan tetap kuat menghadapi tekanan dari pengusaha, bahkan dari anak buahnya sendiri? Ataukah realisasi ini hanya sesaat sebelum akhirnya dikalahkan oleh kepentingan besar? Yang jelas, rakyat Parung Panjang akhirnya bisa bernafas lega. Namun, pertarungan masih panjang. Karena pada akhirnya, apakah kepentingan rakyat kecil benar-benar akan diutamakan? Atau suara pengusaha tambang akan selalu menang di atas penderitaan rakyat kecil? Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.